Saya sangat kecewa tidak hadirnya dua pemain dengan alasan berbagai macam alasan. Pertama, Persija Jakarta. Yang kedua, PSM Makassar. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan, untuk kepentingan nasional hanya dipanggil untuk memperkuat timnas. Itu saja sama pelatihnya ditahan. Tidak dilepas. Bangsa ini membutuhkan tenaga, pikiran para pemain yang memang dibutuhkan. Tetapi kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri. Before was also 5 players they want to take. Then 2 and now 1. The best is everybody stay here because I am in the middle of the season. I'm the coach from Persija. We are in the championship. We have a target also. I mean, this can happen only here. I mean, I had this already last season a lot of times. I was in the bubble in Yogyakarta and 6 national players were not there. I mean, I don't want to speak more about this bullshit. Kami hanya butuh 2 minggu turnamen AFF. Masa sih tidak bisa support itu? Itu yang Pak Ketum sesalkan gitu. Ya kami yang di lapangan yang jadi sulit. Yang kedua, pembinaan adalah fokus kita. Mana yang lebih bagus? Main antar klub di Indonesia dengan main antar negara yang diperani oleh pemain kita. Pemain itu kembali ke klub, main. Siapa yang kenal Tovani? Siapa yang kenal Haikal? Juara di Sigit, dia kembali ke klub. Mereka laku. Main sama Argentina naik nggak nyalinya? Kenapa nggak mikirnya ke situ? Ya. Sumarti marah-marah. Komentar abang gimana? Ya ngapain marah-marah? Emang dia yang punya pemain. Kedua kan klub punya hak. Dan tidak salah juga tidak melepas pemain ke timnas. Kalau timnas menghadapi kalender FIFA. Kedua, Sumarti sebagai manajer timnas kan harusnya bisa berkomunikasi dengan baik kepada pengurus klub dan pelatih. Kan ini untuk kepentingan tim nasional, kepentingan pemain. Bukan dengan begini. Saya kira apa yang dilakukan Pak Sumarti ini lebih pada mementingkan kepentingan dirinya sendiri sebagai manajer timnas, melupakan kepentingan klub yang saat ini sedang menghadapi kompetisi yang sedang berjalan. Pelatih klub punya target, klub punya target. Nah, kalau pelatih klub tidak capai target terus dipecat, emang Sumarti mau tanggung jawab? Pasti nggak mau kan? saya kira baiknya berkomunikasi dengan baik. Kalau Persija dan PSM gini solusinya gimana Pak ke depannya Pak? Oh iya, nanti saya catat. Ya kan ini ada renovasi stadium oleh pemerintah 1,9 triliun. Di situ ya pemerintah akan juga melihat kesempatan ya klub-klub mengelola lapangan stadium seperti di Persita, seperti yang ada di Bandung. Ya nanti saya catat ada rekomendasinya. Pak, kalau argumen ini saya bukan yang ngancam ya, tapi ya saya mau membangun klub yang cinta Indonesia juga dong. Kan pemerintah membangun 1,9 triliun loh. Kalau klub-klub bisa nggak renovasi ratusan miliar? Bisa nggak klub-klub bikin stadium besar? Kan nggak. Berarti artinya ada apa? Saling keseimbangan antara pemerintah dan swasta. Kan kita harus saling mendukung. Benar Pak? Iya, benar. Iya. Kan nggak bisa dong. Kita mau bangun sama-sama, pokoknya maunya haknya nggak bisa. Nanti saya catat. Ya, pasti juga supporter akan sedih. Karena pasti supporter ada yang namanya merah putih, ada yang Persija, ada yang PSM. Tapi pas supporter ngerti, apalagi kita sedang memfasilitasi stadium untuk dimiliki PSM. Termasuk JIS ini kita renovasi untuk Persija juga. Itu bukan hanya buat tim nasional kan? Itu. maksudnya nggak dapat stadionnya nggak dapat jatah renovasi. Ya saya pikirin dulu. Kan boleh dong saya mikir. Kan kalau mereka mikir-mikir bantu merah putih, saya juga boleh dong mikir-mikir bantu klub. Boleh nggak? Iya. Menjelang Piala AFF U23 terjadi banyak polemik. Hal itu terjadi dikarenakan pelatih klub enggan meminjamkan pemainnya untuk berlaga di Piala AFF U23 tersebut. Menurut Thomas Doll, pelatih Persija dan juga Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar, menurut mereka Piala AFF U23 bukan merupakan agenda resmi FIFA. Perlu diketahui Piala AFF tidak termasuk dalam ajang resmi FIFA,
Piala AFF hanya dianggap sebagai pertandingan persahabatan saja, sehingga segala bentuk kemenangan yang diraih oleh negara tersebut tidak akan berpengaruh pada peringkat FIFA. Namun manajer PSSI, Sumarji, yang juga merupakan seorang anggota kepolisian, memaksa para pelatih klub Persija dan juga PSM Makassar untuk tidak menahan pemainnya untuk membela timnas. Adapun pemain tersebut ialah Rizky Ridho dan Zaki Ashraf. Namun pelatih timnas, Shin Tae-yong, memiliki pendapat lain. Ia berpendapat agar Piala AFF U23 ini ditiadakan ke depannya. Menurutnya Piala AFF U23 ini merugikan liga dan mengganggu perkembangan sepak bola sebuah negara. Karena pemain-pemain U23 itu banyak yang bermain di Liga 1 dan banyak yang di tim inti mereka masing-masing. Akibat terus dicecar oleh Erick Thohir dan Sumarji, akhirnya Thomas Doll balik menyindir kedua orang tersebut. Pertama, bukan apa yang mereka katakan. Kedua, adalah pertandingan Persija kontra Madura United lebih penting daripada mereka. Jadi, saat ini kita hanya berbicara tentang pertandingan, bukan tentang seseorang yang tidak saya kenal dan tidak mengerti tentang sepak bola, ungkap Thomas Doll. Bagaimana menurut kalian mengenai perselisihan antara timnas PSSI dengan klub Liga 1 di Piala AFF U23 ini? Tulis di kolom komentar.